BNBR sudah dapat izin rai isu jumbonya dan Bakri Capital Indonesia jadi standby buyer dia. Rai isunya rasionya ya itu 27 saham lama dapat 14 HMETD dan rencana cum date-nya tanggal 26 Juni 2026. Menarik atau enggak dan gimana respon market setelah pengumuman atau beberapa hari sebelum pengumuman ini disampaikan? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Mitraku Sekuritas. Kita bahas ISG-nya dulu ya. ISG hari ini masih ditutup menguat 0,9% di level 5744.56. Meskipun saya sih ini sih masih oke menurut saya. Meskipun saya lebih ngarep dia tutupannya itu di ya 5812 gitu kayak ya atau lebih atas. Ya hari ini menguat. Oke-nya itu karena hari ini menguat, tapi yang bikin saya agak was-was gitu, maksudnya tetap di mode hati-hatinya itu adalah hari ini meninggalkan tetap candlenya body kecil dan meninggalkan shadow atas ya, bahkan shadow bawahnya kecil, shadow atasnya lebih gede daripada atau lebih panjang daripada body candlenya, jadi naiknya ini pelan-pelan nih. Jangan sampai aja ini dalam waktu dekat ke depan nge-breakdown 5600, karena kalau sampai breakdown 5600 ya udah ini ada peluang yang lebih besar untuk lanjut ke 5,5, 5300 atau bahkan 5000 blood atau bahkan di bawah 5000. Gitu sih ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan, terutama di pekan ini sisa besok doang. Ini masih ada naik-naiknya, setidaknya biar enak untuk di tradingin aja gitu ya. Jadi sementara ini masih tetap stay safe dulu, fokusnya ke amankan equity, trading jangka pendek dulu nggak masalah. Yang penting strategi antisipasinya dijalanin gitu ya. Mau pakai trailing stop loss, take profit boleh, atau dipantengin kemudian eksekusi manual juga nggak masalah, tinggal diatur-atur aja. Dan saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Saham pertama itu ada PRPT. PRPT udah beberapa kali dibahas sebenarnya. Area belinya pertama 1360 ya, 1360 ke bawah gitu ya, 1360 boleh, 1335 boleh, atau di bawah itu juga boleh. Mungkin ada yang dapat mulai dari kemarin atau 2 hari yang lalu gitu ya, tanggal 30, dan hari ini udah lumayan berarti ya. Tadi sempat naik sampai ke 1560 dan bisa dibilang ini nyamperin area-area resisten minornya. Ini memang masih berpeluang untuk jadi resisten. Mudah-mudahan bisa ditembus dan lanjut ke area 1600-an, 1640, 1650 gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa lancar ke sana. Intinya happy cuan buat yang udah jualan, yang masih ada barang modal 1360 pun bisa dengan tenang pasang trailing stop di 1460, jadi masih ada sisa cuan 100 perak gitu ya. Happy cuan BRPT-nya dulu. Yang kedua Oasa. Nah si Oasa ini waktu live trade tadi pagi nih. Waktu live trade tadi pagi itu di spill boleh dibeli sekitar 250-an ya. Waktu di spillnya itu sekitar nembus ke atas 250-an. Sorry, kok 250-an sih. Nembus 254 ya. 254, 256 gitulah. Mungkin pada dapatnya di 256 dan sempat naik sampai ke 266, itu lumayan sih. Karena tujuan belinya cuma buat fast trade, setidaknya dan mestinya sempat exit dalam posisi cuan. Mudah-mudahan udah pada jualan, meskipun buat yang belum jualan pun di penutupan hari ini masih ada cuannya gitu ya. Tinggal siap-siap aja TP di esok hari. Besok siap-siap TP dulu aja kalau misalnya masih ada barang gitu. Happy cuan si Oasanya, dan semoga bisa dengan lancar atau setidaknya nendang dulu ke 268 gitu ya atau 280-an. Intinya besok siap-siap TP dulu buat yang tadi beli, tujuan belinya untuk trading doang, trading jangka pendek, dan masih disimpan sampai penutupan sesi hari ini. Kemudian selanjutnya saham yang ada di dalam list stock ideas kemarin ada 3. Pertama BRPT. Kalau tadi masuk ke segmen happy cuan karena udah kasih cuan ya.
Di stock ideas kemarin itu strateginya yang ditulis area belinya di 13.35, tapi di pembahasan udah dibahas beberapa kali juga 13.60 itu boleh. Jadi mungkin ada yang belum dapat barang buat yang baru tadi pagi ngantri di 13.35. Ya nggak apa-apa, masih mau diantrin dulu nggak masalah. Sambil nunggu price action selanjutnya gitu ada yang lebih menarik atau enggak gitu ya. Kemudian berikutnya ada cuan. Strateginya ngantri 575, yang ini belum dapat barang karena hari ini low-nya baru 595. Jadi ya diantrin dulu aja nggak masalah untuk memperkecil risiko aja sih. Karena stop loss-nya di 520 atau lebih bawah gitu ya. Next. Ketiga ada Raja. Strateginya ngantri di 3670, 3680. Belum dapat barang juga karena hari ini meskipun tutup melemah tapi low-nya baru nyampe 3850. Jadi ya belum dapat. Ngantri dulu nggak masalah karena stop loss-nya kalau turun dan tutup di bawah 3380. Jadi supaya nggak terlalu gede juga risikonya atau nggak terlalu lebar stop loss-nya gitu ya. Dan mempercantik risk reward rasionya juga. Kemudian berikutnya kita bahas si BNBR nih. Oke, si BNBR ini sebenarnya berita BNBR mau raisu jumbo itu udah sempat kita bahas di awal-awal bulan Juni ya. Cuman waktu itu belum belum dapat izin dan seterusnya gitulah ya. Dan jadwalnya juga belum ada, perkiraan jadwalnya pun belum ada waktu itu. Sekarang udah ada nih estimasi cum date-nya udah ada, kemudian rasionya udah ada 27 banding 14 ya. 27 saham lama berhak dapat 14 HMETD. Jadi BNBR bakal nerbitin 89,9 miliar saham baru dengan harga pelaksanaannya itu di Rp53 per lembar. Kayak dia incer dana sebesar 4,76 triliun sih. Nah, kalau kita lihat harga BNBR-nya sekarang di 105, raisu di tebusnya nanti di 53, ya ada diskon lumayan tuh ya. Ada diskon lumayan, menarik memang kalau misal kita cuma lihat perspektifnya dari situ doang. Kita intip dulu dananya mau dipakai apa. Sini udah dijelasin sebenarnya, kalian bisa baca dengan detail sendiri nanti. Sekilas, dana itu sebagian besar dananya nanti bakal dipakai buat ngelunasin utang. 3,66 triliun buat ngelunasin utang ke Bank Nasional Nobu. ke Hartman Internasional. Bank Nasional Nobunya itu 700M. Jadi ya gede. Sisanya buat modal kerja dan lain-lain lah. Gitu ya. Sebagian besarnya tadi kesimpulannya raisunya ini sebagian besar dananya nanti buat restrukturisasi modal. Yang mana kalau berhasil dananya terkumpul dan berhasil restrukturisasi modal, utangnya kebayar, otomatis beban bunga di BNBR nanti juga akan berkurang, yang mana nanti juga akan ngaruh ke laporan ngaruh ke angka di kinerja di laporan keuangannya. Itulah kurang lebih ya. Mudah-mudahan sesuai dengan skenario dan nggak ada sesuatu yang bela-belok. Saya sih lebih menarik ngelihat respon marketnya ya, karena ini raisu yang kalau kita lihat harga tebusnya di bawah gitu kan, harga market sekarang 105, menarik gitu kan. Yang menarik yang bikin saya tertarik adalah tapi saya lebih tertarik lihat respon marketnya dari sebelum pengumuman ini keluar sampai kira-kira nanti seperti apa dan skenario yang mungkin muncul seperti apa. Oke. Kita sempat bahas, ada di video kami juga, cek aja sekitar kalau nggak salah tanggal 2 Juni ya. Itu sempat dibahas dan waktu itu market ngerespon positif sih. Dan sebelumnya BNBR telah ngetes area 230-an. Ya dari rejection lanjut jadi pola-pola bearish reversal dan lanjut turun, bahkan sampai ngetes 81. Dari 230-an ke 81 itu jauh. Banyak tuh, dari highest ya bulan April ke lowest bulan Juni itu dia turun
66%. Kemudian singkat cerita di bulan Juni dia sempat naik sampai ke 131, kemudian ada rejection dan bikin pola bearish reversal, lanjut turun, ngetes 82 nih ya. 81-nya nggak dites lagi dan membal. Singkat cerita membal sampai hari ini. Pengumuman ini atau berita ini resmi rilis gitu ya di banyak kanal berita. Dia membal, menguat 16,7% hari ini, tutup di 105. Singkat cerita kita sementara bisa beranggapan kalau market merespon positif dari aksi korporasi di PNBR. Mudah-mudahan juga lanjut direspon positif. Karena di sini juga secara teknikal ada potensi bikin pola bullish reversal kalau kita konteksnya segini doang ya. Nah, setelah turun, kemudian di sini ada potensi pola bullish reversal yang kebentuk, yang mana ini ada double bottom yang neckline-nya masih di atas. Kalau kita ambil close candle-nya ya neckline-nya 120, highest-nya di 131. Area itulah minimal harus stay di atas 120 dulu nih, supaya setidaknya pola yang kebentuk ini bisa jadi pola bullish reversal, atau setidaknya lebih baik lagi ya kalau nge-breakout 130. Dan kalau berhasil nge-breakout neckline-nya, area atau estimasi targetnya itu ada di sekitar 150-160-an. Nah, menarik karena di situ juga ada area yang memang memungkinkan jadi area resisten ya. Kalau kita agak, nah sini memang masih memungkinkan jadi resisten karena turun, membal, terus di breakdown, gitulah. Pertanyaannya, menarik nggak buat dibeli sekarang? Jawabannya sebenarnya sederhana sih. Dari sudut pandang analisis teknikal, ini ada potensi pola bullish reversal, tapi belum confirm jadi pola bullish reversal ya. Jadi kalau saya ada di posisi yang pengen banget beli BNBR, belum punya barang gitu ya, saya akan cari area beli sedekat mungkin dengan area 81-nya itu, karena stop loss yang mau nggak mau di bawah 81, entah itu ngantri gitu ya, ngantri di 90 ke bawah, atau di area gap yang hari ini kebentuk di 94 mungkin, konsekuensi stop lossnya di 80 gitu ya. Dan targetnya ya incer 110, 120, 130 atau bahkan mau incer 150 sekalian. Yang penting yang perlu dicatat di notis pertama adalah level stop loss yang kalau breakdown 81. Kemudian berikutnya, hari ini naik di 105, tutup di 105. Ini jadi menarik, tapi lebih oke lagi setidaknya kalau dia bisa lanjut setidaknya bertahan di atas 110 ke atas lah ya. Ya makin dekat ke 120 kan jadinya. Terus lanjutlah ke 120. Nah, harapnya kayak gitu, tapi harus lebih realistis. Ini belum breakout neckline, jadi ya ini posisinya lebih cenderung di tengah-tengah. Closing harga close hari ini itu lebih cenderung di tengah-tengah dari range double bottom yang dibentuk gitu loh. Jadi lebih enak ya 94 ke bawah lah area belinya ya. Di intraday kita bisa intip lagi besok, kita bisa pantau apakah bisa di follow untuk fast trade, untuk day trade gitu ya. Misal dia nembus 107, kita follow, konsekuensinya stop loss di 100 gitu. Itu juga cukup gede stop lossnya. Itu pantau besok. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kalau misalnya saya lagi pegang barang, layak gak disimpan sampai nanti tebus ratio-nya? Saya akan ngelihat sementara ini saya akan ngelihat dari sudut pandang teknikal dulu. Ketika dia sudah naik gitu ya, misal kalau udah punya barang, asumsi saya modalnya 100 ke bawah. Kalau dia udah naik sampai ke 160 misalnya, udah cuma 60% tuh, ya kenapa nggak di take profit dulu, entah sebagian atau seberapa gitu ya. Udah cuan 60% loh. Ini asumsinya kalau misalnya breakout 120, 130 dan lanjut ke 160. Saya akan pilih mungkin TP atau setidaknya pasang trailing stop dulu.
Dan ketika misalnya pengen tebus gitu ya, tebusnya kan saat tebusnya di 53 nih. Sekarang harga 105. Asumsikan harganya di sini aja dah sampai di tanggal sampai di periode tebus strike-nya, tebus dan periode trading dan tebus strike-nya gitu ya. Asumsikan harganya di 105, 110, 100 gitulah. Tebus di 105, jual di 110, cuan 100% dong gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah kalau kita mikir kayak gitu, otomatis akan ada banyak orang juga yang mikir kayak gitu. Jadi kalau misal memang benar-benar pengen tebus, saya akan pilih di hari pertama masa tebus itu tebus, kemudian barang datang langsung TP aja dulu gitu, jual. Gak ada salahnya juga, atau udah cuan gitu ya, karena ada kemungkinan rebutan juga. Mungkin kayak gitu sih opini saya terhadap aksi korporasi BNBR ini ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Selanjutnya kita habis udah bahas. Sekarang bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Oke, ada 2 saham. Ada 2 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama ada Antam nih. Buat yang belum punya barang aja, karena hari ini Antam menguat 5,7%, tutup di 2760. Jadi menarik, ini ada pola bullish reversal dari 3 candle terakhir yang kebentuk ya. Yang belum punya barang, ngantri aja di 2700 nggak masalah. 2700, 2710 nggak apa-apa. Meskipun langsung beli di 2760 juga nggak apa-apa. Yang jelas stop loss kalau turun dan tutup di bawah 2450 ya. Itu harus sanggup diterima dulu tuh. Itu stop lossnya. Jadi kalau turun tutup di 2440 berarti strategi ini gagal dan kena cut loss. Kemudian targetnya kita incer target TP1 dulu lah ya, di area 3500-an. Mudah-mudahan lancar ke 3,5 dulu, nggak apa-apa sih ya, 3550 gitu. Itu untuk Antam. Yang kedua, MTEK. Hari ini juga menguat 6,8%, tutup di 515. Masih bertahan di 500-an, bukan masih sih, sebenarnya kemarin dan 2 hari yang lalu itu tutup di bawah 500. Tapi kalau kita lihat kita anggap ini ada setup, kemudian saya sih ingat ini pernah di spill, mungkin udah ada yang punya barang, jadi hold dulu nggak masalah. Dan harusnya belum kena stop loss, karena kemarin itu waktu turun ke bawah 482 tutupannya nggak di bawah 482. Jadi masih bisa running nih strategi ya. Buat yang belum punya barang, mau langsung beli di 515 boleh, ngantri di 505 atau 500 nggak apa-apa. Stop lossnya kasih aja di 474 gitu ya, karena 3 candle yang kebentuk terakhir ini jadi pola bullish reversal yang menarik. Mudah-mudahan lanjut lancar setidaknya ke 565 570. TP di situ dulu boleh. Kalau ternyata lanjut breakout 590 600-an, maka ini sah double bottomnya jadi pola bullish reversal dan lanjut ke target TP 1 dan dari setup ini ya, dan target dan area 700-an. Itu jadi lebih besar potensi kesananya. Kurang lebih kayak gitu. Itu tadi 2 saham pilihan kami untuk besok dan dalam waktu dekat ke depan. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.